Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Ulfa. Di sini saya bersama teman-teman saya akan sedikit menjelaskan pembahasan mengenai gadai. Nah, pada dasarnya gadai ini sering disebut dengan arahan, artinya adalah menahan. Maksudnya, menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Jadi secara keseluruhannya, gadai ini artinya adalah menjamin hutang dengan sesuatu ataupun dengan barang yang memungkinkan hutang tersebut dapat dibayarkan olehnya ataupun dari hasil penjualannya. Nah, pada prinsipnya, gadai ini merupakan kegiatan hutang piutang yang secara murni berfungsi sosial. Artinya adalah gadai ini merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa imbalan jasa. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Kemudian kita masuk ke dalam dasar hukum gadai. Nah, tentang dasar hukum gadai ini bisa kita lihat kebolehannya melalui 4 landasan ataupun 4 aspek. Yang pertama dari segi Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah ataupun hadis, kemudian dari ijma, dan yang terakhir dari fatwa MUI. Yang pertama dari segi Al-Quran. Nah, dari segi Al-Quran, gadai sudah jelas hukumnya adalah boleh. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang di dalamnya menjelaskan tentang seseorang yang sedang melakukan transaksi non-tunai, sedangkan ia berada dalam perjalanan dan tidak ditemukan juru catat ataupun penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi tersebut. Yang kedua, dari hadis ataupun as-sunnah. Nah, dari hadis di sini juga membolehkan tentang gadai ini. Hal ini sesuai dengan riwayat hadis Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahdi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an, ia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari salah satu orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Yang ketiga, kita lihat dari ijma para ulama. Nah, semua ulama sepakat bahwa hukum gadai adalah boleh. Tidak ada satupun di antara mereka yang mempertentangkan tentang kebolehan gadai ini. Kemudian dari fatwa DSN MUI. Jadi berdasarkan fatwa DSN MUI, gadai ini memiliki ketentuan. Yang pertama adalah penerima barang itu boleh menahan barang sampai hutang si pemilik barang tersebut dilunasi. Kemudian yang kedua, barang tersebut pada prinsipnya tetap menjadi milik si pemilik barang. Nah, di sini pada dasarnya barang tersebut tidak boleh digunakan oleh si penerima barang kecuali ada izin dari si pemilik barang. Nah, yang ketiga, pemeliharaan atas barang tersebut sebenarnya adalah kewajiban si pemilik barang. Namun di sini boleh dilakukan juga oleh si penerima barang. Sedangkan biaya atas pemeliharaan barang tersebut adalah kewajiban si pemilik barang. Nah, yang keempat, biaya atas pemeliharaan barang tersebut tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, hasil penjualan barang tersebut itu memiliki ketentuan
Yang pertama adalah apabila sudah jatuh tempo, maka si penerima barang boleh mengingatkan si pemilik barang untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua, apabila pemilik barang tidak bisa melunasi hutangnya, maka si penerima barang boleh menjual barang tersebut melalui lelang secara syariah. Nah, yang ketiga, hasil dari penjualan barang tersebut itu digunakan untuk melunasi hutang si pemilik barang. Nah, yang keempat, apabila ada kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut, maka itu menjadi milik si pemilik barang. Nah, apabila ada kekurangan, maka itu akan menjadi kewajiban si pemilik barang. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rizka Anastasia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai gadai. Dan sekarang saya akan membahas mengenai rukun dan syarat gadai. Seperti yang kita tahu bahwa tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur yang menjadi rukun dan syarat sahnya. Gadai itu sendiri adalah sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang harus memenuhi beberapa syarat dan rukun tertentu. Adapun rukun gadai menurut jumhur ulama itu ada 4. Yang pertama sigat. Maksud sigat di sini adalah lafaz yang terdiri dari ijab dan kabul, dari kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi akad. Contohnya misalnya seorang berkata, saya menggadaikan laptop ini dengan harga 1.500.000 dan seseorang mengatakan saya terima gadai laptopmu seharga 1.500.000 dan dengan kata-kata lain juga bisa. Dan yang kedua yaitu pihak yang berakad. Di sini melibatkan dua pihak. Yang pertama rahim. Maksud rahim di sini adalah orang yang menggadaikan, dan yang kedua adalah murtahin. Murtahin ini adalah orang yang menerima gadai. Yang ketiga adalah barang yang digadaikan atau marhum. Yang keempat adalah marhum bih. Marhum bih maksud dari marhum bih di sini adalah hak yang diberikan oleh rahim ketika terjadi akad. Selanjutnya ada syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai. Yang pertama di sini ada syarat bagi orang yang berakad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah ahli tasarruf. Maksud dari ahli tasarruf di sini adalah mampu membelanjakan hartanya. Dalam hal ini mampu memahami persoalan-persoalan terkait yang berkaitan dengan gadai. Selanjutnya ada al-ahliyah. Maksudnya di sini adalah berakal dan mumaiz. Mumaiz itu sendiri yaitu anak yang berusia 7 tahun dan dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Dalam arti lain, maka anak kecil yang sudah balik dan mumaiz dapat melakukan gadai atas izin dari walinya. Selanjutnya ada syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu hendaklah lafaz dalam ijab dan kabul dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad, dan hendaklah tidak terikat dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu mendatang. Kemudian ada syarat hutang. Yang pertama yaitu hutang itu hendaklah barang yang wajib diserahkan. Hutang itu memungkinkan dapat dibayarkan dan hutang itu jelas dan tertentu. Yang terakhir ada syarat barang yang digadaikan atau marhun. Yang pertama harus berupa barang karena hutang itu sendiri tidak bisa digadaikan. Selanjutnya, penetapan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan tidak terhalang. Dan yang terakhir, barang yang digadaikan bisa dijual manakala tiba waktu pelunasan hutang gadai. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan
bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan, yaitu yang pertama, yang tidak membutuhkan biaya, seperti rumah, barang-barang, dan lainnya, atau seperti barang tetap. Yang kedua, yang membutuhkan pembiayaan, seperti hewan ternak atau barang bergerak. Pada asalnya, harta gadai adalah milik dari penggadainya. Karena itu, murtahin tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari rahin. Namun, jika gadaian tersebut semisal hewan yang membutuhkan makanan, dan murtahin boleh memanfaatkannya seperti menungganginya, memerah susunya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tambahan atau hasil dari barang gadaian menjadi bagian dari barang gadaian tersebut, baik yang menjadi hasilnya misalnya buah dari satu pohon, susu dari pemeliharaan, ataupun bagian yang terpisah dari gadai semisal anak hewan peliharaan, hukumnya mengikuti asalnya. Saleh Al-Fauzan mengatakan mengenai pemanfaatan rahin, maka perhitungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika mereka bersepakat atas jasa sewa atau selainnya, maka hal ini boleh. Apabila mereka tidak sepakat, maka gadai tersebut dibiarkan sampai ditebus oleh rahin, dan memungkinkan bagi rahin untuk melakukan hal-hal yang membawa masalah bagi harta gadai, seperti menyiram pohon, mengawinkan hewan gadaian, serta mengobatinya, karena hal itu membawa kepada kemaslahatan rahin. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai atau rahin. Adapun jika murtahin ingin menggunakannya, maka harus dengan izin rahin. Jika barang gadai tersebut merupakan hewan peliharaan yang membutuhkan makanan, maka murtahin boleh menggunakannya sebagai tunggangan atau memerah susunya. Ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan. Karena itu murtahin diberikan keringanan atau rukhsah untuk mempergunakannya sesuai kadar pemeliharaannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik rahin dan tidak ikut tergadaikan. Pemanfaatan marhun atau barang jaminan. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang-orang yang berhutang. Jumhur ulama fikih, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi utangnya. Kan pembahasan dari teman saya tentang gadai. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan marhun atau barang jaminan. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang-orang yang berhutang sesuai sabda Muhammad SAW. Pemilik barang jaminan atau anggunan berhak atas segala hasil barang jaminan, dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Abu Daruqutyan. Jumhur ulama fikih selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang berkaitan yang ia berikan. Dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya, murtahin juga tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk pada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap utang yang menarik manfaat adalah yang termasuk riba. Hadis riwayat Haris bin Abi Utsman.
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah ran atau gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar jika berhalangan atau membayar utangnya. Ran bersifat akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam menunjam, titipan, dan hiwat. Sekian dari penjelasan kami. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.